Muncul aja, muncul, nggak usah ngumpet-ngumpet, muncul sini, muncul sini, nggak usah ngumpet. Saya mau tobat, Bang. Saya mau tobat. Saya mau tobat, Bang. Ini tiba-tiba sudah tenang dulu, tenang Saya dulu, udah nggak mau ikut lagi. tenang dulu, tenang. Coba Kamu nyeloreng. duduk dulu, cerita dulu, santai, santai. Kamu itu datang begitu. Mau tobat, Abang. Nggak mau. Abang. Iya, kamu itu cerita dulu. Jangan nangis, saya malah bingung saya. Terus bingung kalau kayak gini ya, serius. Biasanya kamu kan marah-marah, katanya saya dobol, settingan, ibu. Kamu bilang saya bohongan, tukang tipu, tua, tai. Sekarang kok malah nangis sih, biar nangis loh, cuma deh bingung saya. Terus sekarang kamu itu tiba-tiba tobat itu kenapa? Saya rasa hidup saya nggak tenang, Abang. Dengan mereka tuh hidup saya nggak tenang. Apa dengan saya tenang? Kan Ya. belum pernah nyoba sama saya. Ya saya nggak ngerti. Hati saya tuh langsung ngajak kemari. Coba temuilah Abah Samsudin gitu. Minta petunjuk sama dia kayak gitu. Kita petunjuk sama Allah, bukan kepada saya. Ya mungkin kan melalui Abah. Jika kamu mau ikut dengan saya, ya tidak apa-apa. Ya saya mau ikut sama Abah, minta petunjuk sama Abah. Saya minta diajarkan sesuatu yang kira-kira bisa menenangkan hati saya, Abah. Saya juga mungkin saya kemarin nyiloreng juga mungkin udah tahu. Saya juga minta Abah buat saya gimana gitu jaga diri saya dari nyiloreng. Saya takut juga ilmunya, Ya sholawat, santetnya apanya gitu. yang bisa membuat hidup kita selamat itu ya sholawat. Saya harus bagaimana, harus apa yang saya jalani, harus apa yang Ya. saya lakukan, apa seperti itu. Iya, iya. Ya, saya bantu, saya bantu. Tentu yang pertama harus sholat. Yang kedua, ya mengamalkan sholawat. Yang ketiga, baik kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama atau bermanfaat bersama. Dan kelima, cinta kepada negara. Itu adalah fondasi hidup saya. Itu sayang. Dengan saya datangnya kemarin nyiloreng nggak mungkin tinggal diam, Abah. Bagaimana, Abah? Saya takut. Loh, kan kita punya Allah. Selagi kita di jalan kebenaran, masalah nggak jadi masalah. Yang benar itu pasti benar, pasti akan ditolong oleh Allah, nggak akan jadi masalah. Gitu loh, nggak perlu kita takut dengan apapun itu. Kita Kalau saya digembleng, Abah. iya, iya, jangan gitu, geli. Jangan geli, jangan sujud itu cuma sama Allah, nggak boleh gitu. Dia gitu. Jangan saya, sama Allah, jangan sama saya. Kita salat malam dulu ya, kamu di sini. Ya kamu jaga. Abah, nanti ada yang datang. Gak apa-apa, tenang aja. Iya. Beli saya. Ini ada kopi rokok. Ya, salat malam dulu saya. Nih, kita cari air dulu, salat malam dulunya. Ya, ditungguin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, supaya di dalam rumah panjenengan itu selamat dari gangguan jin dasim, dari gangguan sihir, tenung teluh, dan supaya rumah panjenengan itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu caranya, yaitu sering-sering diazani. Ada sebuah amalan, ketika amalan ini nanti dilakukan, fa insyaallah sihir nggak bisa masuk ke dalam rumah kita. Bagaimana caranya? Rumah kita diajani 4 penjuru, lalu tengah-tengahnya dikomati. Itu sering-sering dilakukan, terutama tengah malam. Bagaimana caranya? Yang pertama, diajani dulu dari sebelah kanan. Setelah selesai ajan, jalan di sebelah kiri sambil baca ayat kursi. Setelah sampai, azani lagi. Setelah selesai azan, jalan lagi sebelah kanan atau ke belakang. Ketika jalani sambil baca ayat kursi. Ketika sudah sampai, diazani. Jalan lagi ke sebelah kiri atau di sebelah sana, diazani lagi. Selesai, kembali ke awal. Ketika jalan ini yang terpenting, jangan bicara apa-apa kecuali hanya membaca ayat kursi. Dan diajani 4 penjuru. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kali. Setelah selesai, jalan ke tengah-tengah, tetap dengan membaca ayat kursi.
Setelah itu azani dikomati di tengah-tengah rumah. Fa insyaallah sihir, tenung, teluh, balak, dan bahkan insyaallah di musim hujan seperti ini, di musim angin puting beliung seperti ini, tidak akan mengenai rumah panjenengan. Jadi saya itu dulu pernah punya cerita ketika dengan ayah saya ada angin puting beliung. Beliau jalan ke depan rumah lalu azan. Alhamdulillah ketika beliau azan di depan rumah, itu anginnya itu seperti berbelok. Jadi yang mau ke rumah saya alhamdulillah belok. Inilah luar biasanya azan. Makanya selagi masih ada orang azan, insya Allah gak akan kiamat. Dan azan itu sendiri bisa menjadi pagar untuk hal-hal yang buruk. Bahkan ketika panjenengan bangun tidur nggak bisa bangun karena rep-repen atau seperti ada kelindihan gitu, sampai langsung azan, insya Allah bisa bangun. Dan bahkan azan ini sebenarnya adalah amalan pertama saya ketika untuk mengkaji ruh. Jadi intinya amalan ini adalah mengazani diri kita sendiri, yaitu azan dengan pelan terus diresapi panjang, terus kita sambil membayangkan niat untuk mengazani diri kita sendiri. Nanti ketika kita mengazani tubuh kita, itu nanti kita berasa seperti kita itu sudah mati. Dan nanti dampaknya insya Allah ketika kita mendengar adzan, kita tersentuh dan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Sebenarnya masih banyak sekali amalan yang saya dapatkan dari azan ini. Di azan itu bukan hanya panggilan sholat, tapi banyak sekali ilmunya, manfaatnya. Tapi yang saya ijazahkan malam ini ya cukup itu saja, yaitu untuk pagaran rumah. Dan ketika panjenengan mau mengamalkan sebuah amalan, itu azan dulu juga enggak apa-apa, pelan. Tapi biasanya saya dulu di kamar itu sebelum dikiran atau pas dikiran itu saya azan untuk niat mengazani diri saya supaya setan itu tidak bisa mengganggu saya. Silahkan diamalkan untuk anak-anakku semuanya, untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Semoga memberikan manfaat. Niat mengazani diri dan kita ingat mati, membayangkan diri kita mati. Ini namanya ilmu kaji ruh. Ilmu kaji ruh. Ya, ini amalan pertama saya ketika sebelum saya mengalami gila itu, atau kata orang majidub, nggak tahu lah. Tapi luar biasa sekali dampaknya. Semoga manfaat untuk panjenengan semuanya, nggih, dimanapun berada. Ini saat ini saya sedang berjuang, pengen menyadarkan kakek ini. Yang penting usahanya, hasilnya ditapasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya tunggu komentarnya dari panjenengan semuanya. Saya senang membaca komentar dari panjenengan. Senang sekali saya. Jangan lupa komentarnya ya. Al-Fatihah. Bismillah. Lihat ini kakeknya. Ya seperti ini. Kemarin masih bisa bergerak-gerak. Sekarang sudah seperti itu. Hujan. Biarkan kita hujan-hujankan. Jadi saya berharap semua sahabat saya ketika hujan itu senang ya. Jangan pernah ngesulo. Hujan itu rahmat. Jangan sampai kita nggak suka. Ini rahmat Allah yang diberikan ke kita. Saya merasa ada yang bicara di sana. Ada orang lagi ngobrol. Allahu Akbar. Ada orang. Biarkan saja.
Muncul aja, muncul, nggak usah ngumpet-ngumpet, muncul sini. Muncul sini, nggak usah ngumpet. Saya mau tobat, Bang. Saya mau tobat. Saya mau tobat, Abah. Ini tiba-tiba sudah tenang dulu, tenang Saya dulu. udah nggak mau ngikut lagi. Tenang dulu, tenang. Coba Kamu nyeloreng. duduk, cerita dulu, santai. Kamu itu datang begitu. Saya hidup Tenang, saya tenang. penuh dengan ketakutan, Abah. Tenang. Coba sini, maju sini. Sini tenang, cerita dulu, coba cerita dulu. Yang tenang. Ngopi dulu. Ngopi. Gimana lagi? Yang tenang dulu. Tiba-tiba kamu begitu, kaget saya. Bingung saya. Hidup saya nggak tenang, Abah, selama ini, Abah. Terus kamu tadi ngumpet itu kenapa? Iya. Saya lo tahu. Saya merhatiin, Abah. Saya ragu awalnya. Cuman ya gimana? Saya akhirnya memberanikan diri. Gak usah nangis. Laki-laki jangan nangis. Gimana ceritanya gimana? Cerita dulu. Kamu itu gimana? Ya, Kamu itu sebenarnya siapa? Terus dari mana? Terus sekarang itu kenapa? Mau apa? Cerita dulu. Jangan ini dulu. Jangan kayak bingung malahan. mau tobat, Abah. Nggak mau. Abah. Iya, kamu tuh cerita dulu. Jangan nangis, saya malah bingung saya. Terus bingung kalau kayak gini ya, serius. Biasanya kamu kan marah-marah, katanya saya dobol, settingan, ibu. Kamu bilang saya bohongan, tukang tipu, tua, tai. Sekarang kok malah nangis sih, biar nangis loh, coba deh, bingung saya. Tolong bimbing saya, Abah. Selama saya ini saya hidup dengan kesesatan. Saya benar-benar ingin tobat, Abah. Saya nggak mau lagi. Bingung saya, aduh, bingung saya. Udah gini aja loh, santai, nggak usah gitu, nggak usah, santai aja, santai itu, saya itu bukan siapa-siapa, santai aja, slow, santai. Udah santai, ngerokok dulu, pegang, udah pegang, nah, ayo sumut, ayo disedot, biar tenang dulu, nah, jangan nangis, aduh pusing saya, aduh, coba cerita, udah tenang. Istighfar, astagfirullahaladzim, tenang, astagfirullahaladzim, tarik nafas, Allahu Akbar, saya geli, udah, saya geli, Insya Allah ya kali, astagfirullah, nggak, saya bingung ya, nggak, tenang aja, coba. Kamu tuh Saya udah nggak mau ngikut lagi sama itu dukun Nyeloreng. Hidup saya nggak tenang, Abah. Nah, terus kamu itu dari dulu itu gangguin saya, ngatain saya settingan, ngatain saya itu tukang tipu. Itu gimana cerita dulu deh. Ya kan saya dihasut, Abah, sama mereka. Jasut gimana? Ya saya disuruh dengan nanti diturunin ilmu gini. Sedangkan saya memang orang yang tidak mengerti dengan ilmu-ilmu seperti itu. Dibacok, ngemempan, pokoknya ilmu-ilmu yang di luar nalar lah. Kayak gitu ya. Saya tertarik dengan satu catatan, saya harus selalu menghujat Abah. Pokoknya berarti ada yang nyuruh kamu itu. Ada yang nyuruh. Terus sekarang kamu itu tiba-tiba tobat itu kenapa? Saya rasa hidup saya nggak tenang, Abah. Dengan mereka tuh hidup saya nggak tenang. Apa dengan saya tenang? Kan Ya, belum pernah nyoba sama saya. Ya saya nggak ngerti, hati saya tuh langsung ngajak kemari. Coba temuilah Abah Samsudin gitu, minta petunjuk sama dia kayak gitu. Kita petunjuk sama Allah.
bukan kepada saya. Ya mungkin kan melalui Abah. Seperti itu. Mungkin yang Abah bilang itu mungkin sudah kasih petunjuk, cuman melalui Abah. Seperti itu Abah. Ya gini ya, masalah tentang hati itu semuanya saya pasrahkan kepada Allah, karena ketika memandang orang lain itu harus dengan hakikat, ketika memandang diri sendiri dengan syariat. Saya nggak tahu gimana hati kamu, yang jelas ketika kamu bilang mau tobat, ya saya terima. Ketika kamu mau ikut dengan saya, ya tidak apa-apa. Ya saya mau ikut sama Abah, minta petunjuk sama Abah. Saya minta diajarkan sesuatu yang kira-kira bisa menenangkan hati saya Abah. Saya juga mungkin saya kemarin nyiloreng juga mungkin udah tahu. Saya juga minta Abah buat saya gimana gitu jaga diri saya dari nyiloreng. Saya takut juga ilmunya, Ya sholawat, santetnya apanya gitu. yang bisa membuat hidup kita selamat itu ya sholawat. Enggak, sebenarnya nama aslimu itu siapa? Saya kan manggil kamu Agus Buntung. Aslinya nama kamu siapa? Yang jujur, yang benar siapa? Namamu yang sebenarnya siapa? Nama saya Abah Bahrudin Abah. Namanya Barudin. Aslinya. Abah Panggilannya Udin. kok namanya sama kayak saya, Udin sedunia. Walah. Aslinya kamu nih, aslinya Barudin. Iya Abah. Ya, rumahnya di mana? Jauh saya Abah rumahnya. Di mana? Di Bogor? Iya di Bogor Abah. Oh, di Bogor. Oh. Punya istri belum? Belum Abah. Belum. Terus masa belum? Kayak ada dua wanita yang selalu, soalnya ini ditonton orang banyak. Nanti kalau ketahuan kamu bukannya udah punya istri dua Abah. Geli. Udah ada lagi sujudnya cuma sama Allah, nggak boleh sama orang. Tunjuk. Oh iya, tapi bukan begitu caranya dia. Jangan saya malah geli gitu. Geli. Malah gitu, aduh. Enggak, saya tanya serius. Udah punya anak apa belum? Punya istri apa belum? Punya istri kan? Kalau udah punya istri, punya anak, masa ya anaknya mau dikasih makanan haram? Kan enggak, nanti enggak berkah kayak gitu ya. Minta tolong sama Abah gimana? Kita tolong sama Allah, jangan sama Abah. Kan melalui Abah saya ingin bertobat, bagaimana Abah caranya, seperti apa kan kayak gitu Abah. Saya harus bagaimana, harus apa yang saya jalani, harus apa yang saya lakukan Abah, seperti itu. Iya. Ya, saya bantu. Yang pertama harus sholat. Yang kedua ya mengamalkan sholawat. Yang ketiga baik kepada orang tua. Yang keempat baik kepada sesama atau bermanfaat untuk sesama. Dan kelima cinta kepada negara. Itu adalah fondasi hidup saya. Itu sayang. Tapi dengan saya datangnya kemarin nyiloreng nggak mungkin tinggal diam Abah. Bagaimana Abah, saya takut. Loh, kan kita punya Allah. Selagi kita di jalan kebenaran, masalah nggak jadi masalah. Yang benar itu pasti benar, pasti akan ditolong oleh Allah, nggak akan jadi masalah. Gitu loh, nggak perlu kita takut dengan apapun itu. Tolong saya digembleng Abah. Iya. Jangan gitu geli. Jangan kayak sujud itu cuma sama Allah, nggak boleh gitu. Dia kamu jadi laki-laki tuh harus kuat, perkasa, gagah begini loh. Jangan begitu. Laki-laki tuh harus kuat. Gitu loh ya. Ya kalau masalah digembleng ya belakangan nanti kalau kamu udah benar-benar yakin kamu taubat, kalau kamu udah menjalankan sholat, kamu mau puasa, kamu bangun malam, sholat malam, ikut saya ke pondok, itu kalau kamu sudah taubat, jangan baru-baru udah mau gemblengan gitu ya. Ya maksudkan dalam arti gemblengan itu Abah, maksudnya apa, saya
kasih kamu seperti ini, kamu seperti gitu. Iya, tadi Apa udah yang- 5. 5 pondasi Pondok Nuswantoro. Pertama sholat, kedua sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara gitu. Itu tolongin saya bah, dia pasti Nyiloreng nggak bakalan tinggal diam. Abah. Iya, kita punya Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tenang aja, tenang saja, tidak ada yang Tolong dikhawatirkan. Abah. Aduh, iya, tapi jangan gitu. Itu dosa malah kamu. Sujud cuma sama Allah, jangan kayak gitu. Ini kan saya bukan sujud Abah. Iya. Saya berpangkut mungkin di atas Iya, tubuh tapi geli. saya. Tapi saya geli. Ya. Tenang aja, tenang. Yang penting kamu mau tobat sudah, masalahnya selesai. Ya. Yang penting kamu tobat itu aja. Gitu aja. Ini soalnya kamu dilihat banyak orang, ribuan orang. Gitu loh. Nah, berarti namamu aslinya Bahrudin. Iya Abah. Panggilannya Udin. Kamu nengok siapa tah? Hah? Ini nih Oh, ini. bangsat. Gak usah gitu. Gak usah dendam sama orang. Saya aja nggak benci sama dia. Saya nggak benci sama dia. Saya hanya nggak suka sama kelakuannya. Kita jangan punya kebencian sama orang. Hanya akan menyakiti diri kita. Itu juga ciptaan Allah. Ya. Kita itu hidup harus dengan Rahman Rahimnya Allah. Allah aja Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Jangan gitu. Tenang aja. Gini aja. Kamu tungguin dulu di sini. Saya tak sholat malam, ya. Kamu tunggu Nanti dia. kalau ada yang datang gimana Abah? Saya takut. Kita kan punya Allah. Tempat ini sudah saya pagari, ya. Sudah saya pagari. Jadi insya Allah ilmu hitam, ilmu sihir nggak akan mampu mengenai diri kita, ya. Yang penting kamu jaga hati kamu saja. Nanti saya kasih amalan, diamalkan sholatnya, sholawatnya. Nah, amalan saya cuma 2 itu, sholat sama sholawat. Nah, nanti untuk menambah powernya dengan puasa. Mau puasa enggak? Mau Abah. Iya. Apapun yang Abah suruh. Yes, boleh gitu. Ikut Abah. Jangan saya sama Allah, jangan sama saya. Kita sholat malam dulu ya. Kamu di sini. Iya, kamu jangan. Abah, nanti ada yang datang. Nggak apa-apa, tenang aja. Iya. Geli saya. Ini ada kopi, rokok. Ya, sholat malam dulu saya. Nih, saya tak cari air dulu, sholat malam dulunya. Ya, ditungguin. Allahumma sholli wa sallim wa barik.